Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Nurul Solihah, bisa dipanggil Kak Nurul. Nah, kakak mau tanya nih, di antara adik-adik semua, ada nggak yang tidak menyukai matematika? Ada. Wah, sangat disayangkan sekali, karena kalau kakak sendiri, kakak sangat mencintai matematika. Karena apa? Karena dari matematika kakak belajar tentang suatu pembuktian, suatu kepastian, dan bagaimana proses menemukannya. Nah, jadi adik-adik harus menyukai matematika dan mencintai matematika, karena matematika itu sangat asik dan menarik. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan satu materi tentang dimensi 3, yang mana kakak mengambil subtopik yaitu jarak dari titik ke suatu garis. Nah, sebelum kita memasuki materi, kakak akan memberikan 4 kunci supaya adik-adik dapat memudahkan dalam menyelesaikan soal, masalah, ataupun soal-soal yang berkaitan dengan jarak dari titik ke suatu garis. Nah, sebelum itu adik-adik, kalian sudah tahu belum apa itu jarak dari titik ke suatu garis? Belum. Nah, sekarang kakak kasih tahu. Jarak dari titik ke suatu garis adalah panjang garis dari yang tegak lurus dari titik A ke garis itu. Kakak misalkan tadi titik A ya. Jadi jarak dari titik A ke suatu garis adalah panjang garis yang tegak lurus dari titik A ke garis tersebut. Iya. Nah, namun kali ini kakak hanya menyampaikan jarak titik ke garis pada dimensi ruang yang bernama kubus. Nah, adik-adik tahu kubus ya? Nah, kita lihat di belakang. Di sini adalah gambar kubus. Jadi, kakak berikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di mana panjang rusuknya adalah 12. Bisa dilihat? Iya. Nah, yang pertama, tentukan jarak dari titik B ke AF. Titik B ke AF. AF yang warna orange. Kemudian yang kedua, tentukan jarak dari titik B ke titik D, DG. Mana DG? DG yang warna hijau tua. Kemudian yang ketiga, B ke AP. Di sini AP. Nah, P ini dia titik tengah dari HG, maka HP dengan PG dia akan sama panjang. Nah, kemudian yang keempat, dari titik B ke garis DP. DP yang mana? DP yang warna biru. Nah, kemudian yang kelima, jarak dari titik P ke garis BD. Nah, sebelum adik-adik menjawab 5 soal tersebut, kakak tadi sudah menyebutkan ada 4 kunci yang harus adik kuasai supaya adik dapat menjawab soal ataupun masalah yang berkaitan dengan titik ke garis. Nah, yang pertama yaitu adik harus mengetahui bahwa proyeksi itu tidak selalu jatuh dari titik ke garis tersebut, ya, tidak selalu jatuh di tengah-tengah garis tersebut. Nah, yang kedua itu adik-adik harus tahu tentang teorema Pythagoras. Sudah tahu ya? Sudah belajar. Nah, kemudian kunci yang ketiga, adik-adik harus mengetahui bagaimana luas dari segitiga. Rumusnya apa? Masih ingat? Iya, setengah kali alas kali tinggi. Benar sekali. Nah, kemudian yang keempat apa? Ada teorema. Kunci yang keempat ada teorema. Yang mana teorema ini berbunyi seperti ini ya. Kakak misalkan ada garis G. Garis G tegak lurus terhadap bidang alfa, maka garis G akan tegak lurus terhadap semua garis yang ada di bidang alfa. Nah, adik harus hafal ya 4 kunci tersebut, harus mengetahui dasarnya. Nah, sekarang kita masuk ke kuncinya. Penjelasan dari 4 kunci yang adik harus pahami. Yang pertama, proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah garis itu. Nah, kakak misalkan dari titik ini kakak proyeksikan terhadap garis yang
di bawah, maka dia belum tentu jatuh ke tengah-tengah. Nah, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, kemudian yang kedua, kakak proyeksikan dari titik yang di atas ke garis yang di bawah. Di sini akan terletak di tengah-tengah garis itu. Jika segitiga ini sama kaki, jadi panjang kakinya sama. Nah, itulah kenapa proyeksi titik ke ruas garis belum tentu jatuh ke tengah-tengah. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua, rumus Pythagoras. Nah, jadi kakak di sini ada cara yang mempermudah adik-adik mengenai rumus Pythagoras. Jadi perhatikan dulu gambar yang di sini. Kakak misalkan di sini A akar B, ya. Kemudian tingginya A akar C. Maka panjang garis atau panjang garis yang miring, sisi miringnya dia akan sama dengan bilangan pokok. Bilangan pokoknya harus A ya, harus sama. Maka di sini A akar B ditambah C. Nah, gimana? Mudah bukan? Nah, coba kita ambil satu contoh. Kakak misalkan di sini 2 akar 5. Kemudian yang di sini 6. Nah, bilangan pokoknya harus sama, yaitu 2. Maka di sini kita rubah. 6 itu 2 kali berapa? 2 kali 3. 2. Kemudian dikali 3 akarnya berapa? Akar 9. Jadi 2 bilangan pokoknya sama, maka tingginya 2 akar 9 kurang 5, 4. Akar 4 2. 2 kali 2 4. Mudah kan? Nah, sekarang masuk ke sebelum masuk ke kunci yang ketiga, kakak mau jelasin dulu untuk pengaplikasian ke dalam kubusnya. Karena kita tadi fokus ke kubus. Nah, yang pertama kita lihat. Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang mana panjang rusuknya adalah A. Nah, A ini sama dengan A akar 1. Akar 1 berapa? 1. Jadi 1 kali A tetap A. Kita tidak merubah nilainya. Nah, kita lihat bagaimana nilai BD dan BH. Kita lihat BD. Nah, AB berapa? A akar 1. AD A akar 1. Jadi BD A akar 1 tambah 1. Jadi A akar 2. Nah, inilah yang disebut diagonal sisi. Panjang diagonal sisi adalah A akar 2. Yang mana A ini adalah panjang dari rusuk kubus, ya. Kemudian BH. Mana BH? BH ini ya. BH. Kita lihat. Ini dari kita proyeksikan BD ya. BD tadi apa? Diagonal sisi. A akar 2. Kemudian BH-nya berapa? A akar 1. Jadi BH berapa? A akar 1 tambah 2 akar 3. Inilah yang disebut dengan diagonal ruang ya. Nah, kemudian ini diagonal bidang ya, diagonal bidang. Jadi diagonal bidang adalah A akar 3. A-nya adalah panjang dari panjang rusuk kubus. Nah, kemudian kita masuk ke kunci yang ketiga, luas segitiga. Nah, di sini kakak berikan segitiganya, siku-siku di sini, kemudian yang di sini. Ketika kita proyeksikan, kakak misalkan di sini A, B, C. Ini siku-siku di B, siku-siku di D. Nah, kemudian sisinya kakak misalkan A, B, C, D. Nah, luas segitiga bagaimana? Nah, bisa kita menggunakan dua rumus. Yang pertama, kita menggunakan alas AB, sehingga diperoleh setengah kali alasnya A, tingginya B. Kemudian kita bisa memperoleh lagi dari tinggi yang D, setengah kali C kali D. C-nya alasnya ya, D-nya itu tinggi. Nah, kemudian teorema yang kunci yang keempat, yaitu teorema di mana garis G tegak lurus terhadap bidang alfa, maka garis G tegak lurus terhadap semua garis yang ada di bidang alfa. Nah, kita lihat, perhatikan kubus yang kakak berikan, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pertanyaannya, apakah segitiga BAH itu siku-siku? Kita lihat, AB tegak lurus terhadap bidang ADHE ya. Ini bedanya, ini garisnya. Sehingga AB itu akan tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang
ADHE. Iya. Nah, kemudian bagaimana jika ada garis AH? Nah, karena AH itu terletak pada bidang ADHE, maka AB akan tegak lurus terhadap AH. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang sudah kakak berikan tadi. Yang pertama, kita bahas soal yang pertama terlebih dahulu. B ke A, AF. Kita lihat B ke A, AF. Dia tegak lurus di B ya. Siku-siku di B. Maka kalau kita keluarkan, didapat A, B, F ya. Ini siku-siku di B. Nah, dari titik B kita proyeksikan terhadap garis AF. Maka diperoleh siku-siku di, misalnya di sini C. Nah, AB tadi berapa? 12 cm. BF-nya 12 cm. Nah, kita lihat AF. AF ini merupakan apa? Diagonal sisi. Rumusnya panjang rusuk akar 2. Panjang rusuknya 12. Maka di sini 12 akar 2 cm. Nah, sekarang kita mau mencari, kita misalkan kakak ini C, kita buat X ya. Kita misalkan di sini X. Kita gunakan konsep dari luas segitiga. Nah, luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Kita lihat, gunakan alas yang 12. Maka setengah kali 12 cm kali tinggi 12 cm. Nah, atau bisa kita gunakan alas yang kedua, yaitu C, yaitu alas AF. Misal berarti di sini berapa? Setengah kali alasnya berapa? 12 akar 2 kali tingginya. Tingginya belum kita ketahui, maka di sini kita tulis S. Karena tadi kita misalkan dengan X. 12 bagi 2, 6. 6 kali 12, 72 cm persegi. Ya, sama dengan 12 bagi 2, 6. Di sini 6 akar 2 cm X. Jadi X-nya gimana? Maka X 72 cm persegi dibagi 6 akar 2 cm. Jadi X-nya berapa? 72 dibagi 6 itu 7 cm akar 2. Maka ini kita rasionalkan. 7/2 dikali akar 2 per akar 2. Sehingga X-nya gimana? 7/2 akar 2 cm. Nah, jadi panjang B ke AF itu berarti berapa? Kita buat di sini. Tegak lurus. Berapa tadi? 7/2 akar 2 cm. Nah, inilah sedikit materi dari kakak. Semoga materi ini bermanfaat. Ingat, ada 4 kunci supaya adik memudahkan dalam menerapkan soal. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AF ini merupakan apa? Diagonal sisi. Rumusnya panjang rusuk akar 2. Panjang rusuknya 12. Maka di sini 12 akar 2 cm. Nah, sekarang kita mau mencari, kita misalkan kakak ini C, kita buat X ya. Kita misalkan di sini X. Kita gunakan konsep dari luas segitiga. Nah, luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Kita lihat, gunakan alas yang 12. Maka setengah kali 12 cm kali tinggi 12 cm. Nah, atau bisa kita gunakan alas yang kedua, yaitu C, yaitu alas AF. Misal berarti di sini berapa? Setengah kali alasnya berapa? 12 akar 2 kali tingginya. Tingginya belum kita ketahui, maka di sini kita tulis S. Karena tadi kita misalkan dengan X. 12 bagi 2, 6. 6 kali 12, 72 cm
persegi. Kemudian sama dengan 12 bagi 2, 6. Di sini 6 akar 2 cm X. Jadi X-nya gimana? Maka X 72 cm persegi dibagi 6 akar 2 cm. Jadi X-nya berapa? 72 dibagi 6 itu 7 cm akar 2. Maka ini kita rasionalkan. 7/2 dikali akar 2 per akar 2. Sehingga X-nya gimana? 7/2 akar 2 cm. Nah, jadi panjang B ke AF itu berarti berapa? Kita buat di sini. Tegak lurus. Berapa tadi? 7/2 akar 2 cm. Nah, inilah sedikit materi dari kakak. Semoga materi ini bermanfaat. Ingat, ada 4 kunci supaya adik memudahkan dalam menerapkan soal. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.